Alhamdulillah. Ya, mohon maaf ini suara agak sedikit serak-serak apa ya? Di Bandung sering hujan Bu ya, jadi serak-serak. Ya, banjir Bu ya, di sini mungkin becek. Tapi bismillah, alhamdulillah Bu, hari ini saya bisa hadir di sini, bisa berjumpa lagi kita semua di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan majelis yang kita hadir saat ini bisa menjadi majelis yang bisa menumbuhkan semangat kita untuk menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan setiap ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ingat Ibu, usahakan dawamkan salah satu doa yang luar biasa. Ada satu doa Bu yang berisi 4 permintaan kepada Allah, ya. Di mana doanya Nabi mengatakan, mengajarkan kepada kita semua dengan doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u, ya, wala apa lagi Bu, ada yang tahu? Wa min qalbin la yakhsha'u, wa min nafsin la yashba'u, wa min da'watin la yustajabahu laha. Jadi ada doa yang Nabi ajarkan kepada kita, dan kalau bisa hafalkan Bu ya. Boleh bersama-sama Bu ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la yashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ada yang tahu? Ada yang apa Bu? Belum. Oh, baru dengar doa ini? Ya. Ya Bu. Ditulis. Ya, nanti aja. Nanti saya kirim ke Bu Santi Bu ya. Ini udah pada di grup semuanya ya? Ya. Nanti di grup sama Bu Santi di share Bu ya. Apa doa yang Nabi ajarkan ini Bu? Allahumma, apa artinya? Ya Allah, ini sesungguhnya ya, a'udzubika, berlindung kepadamu, min ilmin la yanfa'u, dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Dan aku berlindung kepadamu, min qalbin la yakhsha'u, dari hati yang tidak khusyuk, ya, yang tidak tenang dalam beribadah, tidak khusyuk ketika menjalankan ketaatan. Wa min nafsin, dan dari jiwa, la yashba'u, yang senantiasa tidak kenyang, ya Bu ya, di nafsunya selalu tinggi gitu Bu ya. Kemudian wa min da'watin, dan dari doa, la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak diijabah. Yang pertama Nabi ajarkan kita minta sama Allah agar ilmu yang kita dapatkan itu ilmu yang bermanfaat. Karena banyak ibu-ibu di luar sana, nggak di sini, di luar sana. Saya cari aman sebentar ya Bu ya. Karena mungkin ada di antara kita Bu ya yang rajin ke majelis ilmunya, ya, seminggu 8 kali bahkan. Ya. Bahkan sehari ada yang 2 kali Bu ya kajiannya. Tapi subhanallah, ilmu sudah udah mentok Bu ya, semua ilmu sudah dibahas, tapi ternyata tak pernah diamalkan. Jadi ilmu tersebut tidak bermanfaat. Dia tahu ngomongin orang itu dosa besar. Dia tahu pemakan riba itu tidak mungkin tapi ternyata ilmu cuma sebatas ilmu, tidak ada pengamalan. Inilah Bu yang dimaksud dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya kita berlindung kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang kita dapatkan tapi tidak kita amalkan, ini maksudnya Bu. Yang kedua, wa min qalbin la yakhsha'u, dan dari hati yang tidak khusyuk, ya. Kita sering kali beribadah, beramal, tapi hati kita kemana-mana. Sering nggak Bu? Sholat, pikiran hati kah? Ya. Karena nggak menikmati ibadah kita, akhirnya tidak khusyuk. Makanya kita meminta kepada Allah. Ingat Bu ya, kehusyuan dalam ibadah itu atas izin Allah, kuasa Allah semuanya. Makanya Nabi ajarkan dan minta kepada Allah. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min qalbin la
yakhsha'u, dan minta kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk ketika beribadah. Ya. Kemudian yang ketiga, wa min nafsin la yashba'u. Minta juga perlindungan kepada Allah dari apa? Dari jiwa ya yang senantiasa tidak kenyang. Maksudnya apa, Bu? Tidak ada rasa puasnya. Ya, makanan, keinginan. Ya punya ini pengen yang lainnya lagi. Waduh, subhanallah. Padahal kita tahu ilmunya. Bahwasanya apa yang setiap kita miliki, kita nikmati, kita punyai akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi yang namanya nafsu kan Bu ya, yang namanya jiwa ketika tidak terkontrol, akhirnya itu tidak terkendali sehingga seringkali membuat kita berlebihan, bersikap boros. Ya. Yang keempat, nah ini poin penting pula. Kita berdoa kepada Allah minta perlindungan dari apa? Min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari doa yang setiap aku panjatkan tidak diijabah. Apa penyebabnya, Bu? Bisa jadi gara-gara dosa. Masih ingat, Bu? Penyebab doa tak dijabah? Dosa. Kemudian berdoa tapi tidak taat kepada Allah. Karena syarat diterimanya doa apa? Taat. Alhamdulillah, senang saya. Berarti Ibu masih ingat ya. Quran surat lupa ayat syarat diterimanya doa, Bu, surat 2186. Surat Al-Baqarah 186. Izin Ibu, mohon maaf karena suara saya agak sedikit ini Bu ya, kurang nyaman. Ada yang berkenan, Bu, memimpin baca Qurannya? Surat 2 186. Oke. Kita mau Al-Baqarah surat kedua ayat 186. Halaman 28. Ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salam. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Ujibu da'watan da'i idza da'an falyastajibu li. Falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Nah, ini Bu. Di sini ulama sepakat tuh ini ayat terkait syarat dikabulkannya doa. Apa kata Allah? Wa iza sa'alaka, dan jika ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, ani, tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib, maka sampaikan kepada mereka, sungguh aku sangatlah dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an, aku mengabulkan doa hambaku jika mereka berdoa kepadaku. Allah menjanjikan dalam ayat ini, setiap orang yang berdoa pasti Allah kabul. Tapi apa syaratnya? Ada dua. Yang pertama, falyastajibu li, maka hendaklah mereka menjalankan atau memenuhi perintahku. Jadi perintah Allah kita laku, larangan Allah kita tinggalkan. Tinggalkan. Tapi tidak hanya sebatas
melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dua perkara ini harus wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Maksudnya apa Bapak Ibu-ibu? Menjalankan perintah Allah harus karena iman kepada Allah, karena Allah. Dan menjauhi larangan Allah juga karena Allah. Ya, jangan sampai kajian karena faktor ibu alhamdulillah lengkap mohon tak tuh nu dipangkerta cicilan timna 2 kali deui maneh hese teh. Saur putrana aya kawa pengawasan bari lengkap di itu. Ini Bu. Jangan Bu luruskannya karena Allah. Ketika kita menjalankan perintah Allah karena Allah, begitu pula menjauhi larangan Allah karena Allah, maka Allah akan mengabulkan setiap doa kita. Baik Bu ya. Jadi ini doa Bu, yang insya Allah nanti akan saya share ke Bu Santi Bu ya. Biar nanti Ibu Santi yang nge-share di grup. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa menghafalkan doa ini sehingga juga didawamkan. Karena ini dari Nabi dan ini bisa kita baca di dalam sholat. Maksudnya apa Bu? Waktu sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali kita baca. Selepas itu Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la yashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Atau setelah fil alamina innaka hamidum majid. Jangan langsung salam Bu. Mohon maaf Ibu ya, ingat. Ya, waktu terbaik itu bukan setelah sholat dalam berdoa, tapi dalam sholat. Jadi waktu terbaik beres sholat itu adalah zikir. Ya zikir. Istighfar 3 kali. Kemudian Allahumma la mani bima ataita, kemudian baca ayat kursi, kemudian tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, la ilaha illallah. Zikir-zikir ini Bu yang didawamkan. Ustaz kapan berdoanya? Bagus itu berdoa dalam sholat. Di antaranya ketika sujud. Ya, enggak harus sujud akhir. Tidak harus sujud akhir. Bahkan maaf saya sampaikan ada ulama pun yang melarang tak boleh menghususkan hanya sujud akhir, tidak. Tapi setiap sujud panjangkan sujud kita untuk berdoa. Karena inilah waktu terdekat kita dengan Allah. Waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya ketika tidak hanya Bu ya, dia tidak, bukan ada ulama yang melarang tidak boleh menghususkan hanya di sujud akhir, tidak. Tapi setiap sujud itu kita berdoa. Ya. Tapi nggak boleh bahasa. Nah, tapi terkait berdoa dalam sholat, ulama sepakat itu hanya boleh doa-doa yang tercantum dalam Quran. Ya, antaranya doa ayat Al-Baqarah ya. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min Rabbana wa la tuhammilna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal atau Ali Imran Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi bil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful atau doa buat orang tua surat 17 ayat 23 Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ini boleh Bu, atau doa yang dari hadis dari Nabi seperti tadi Bu ya. Doa minta ilmu yang bermanfaat, kemudian hati yang khusyuk, kemudian jiwa yang tenang yang tidak kenyang-kenyang ya. Kemudian juga minta doa dijabah ataupun doa yang lain. Ya Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ya. Kalau enggak doa istighfar juga boleh Bu ya. Doa taubat Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Atau doa Nabi Adam Rabbana zalamna anfusana wa tarhamna. Ya, minta anak yang soleh Rabbi habli minas Rabbana hablana min azwajina. Pasangan silakan Bu. Ini doa-doa yang Nabi ajarkan itu dibolehkan. Tapi ulama juga sepakat boleh doa selain Quran atau hadis, tapi harus dalam hati. Tidak boleh dilafazkan ketika sujud berjamaah, ya Allah, hutangku ya Allah. Di sebelah cingatullah. Enggak Bu ya. Tapi silakan doa-doa yang tadi Bu ya.
Ya, tapi bukan berarti tidak boleh selepas sholat Bu ya. Silakan, tapi yang paling baik berdoa itu dalam sholat. Oke Bu ya. Baik, ini intermezzo aja Bu. Jadi kita sering ke majelis ilmu, maka jangan lupa didoakan Bu. Minta sama Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita dapatkan betul-betul kita amalkan, sehingga menuntun kita untuk menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ibu yang dirahmati Allah, untuk hari ini Bu spesial request soalnya Bu. Tema yang kita bahas adalah Al-Quran cahaya kehidupan. Al-Quran cahaya kehidupan. Ibu yang dirahmati Allah, ulama sepakat Bu ya, Al-Quran ini merupakan kalamullah. Ya. Kalau secara bahasa Bu, Al-Quran artinya asal katanya qara'a yaqra'u, qira'atun Qur'anun. Artinya apa Bu? Bacaan. Sesuatu yang dibaca disebut Al-Quran secara bahasa. Tapi secara syariat istilah yaitu kalamullah. Ya, kalamullah itu artinya Bu? Ya, perkataan Allah ya, yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Quran sebagai mukjizat yang ada sampai akhir zaman. Ini Bu, spesialnya mukjizat Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain terbatas. Contoh, Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, dengan semut. Maka mukjizatnya hilang ketika Nabi sudah tidak ada, bisa enggak ada. Jojol ayah Mama Gufron. Bisa ngomong sama semut, cenabunya. Yang saya khawatir semut nabu, ngomong naon jelema. Makoli Bu ya, subhanallah. Ya. Ketika ada orang yang mengatakan dia bisa memiliki mukjizat seorang nabi, maaf Bu, dustakan ucapan tersebut. Kenapa? Karena ketika kita mengiyakan, hati-hati Bu, ini masalah akidah. Mukjizat itu hanya dimiliki oleh para nabi. Ketika Mbah Gufron tadi mengatakan bisa bicara dengan semut, berarti dia telah menafikan mukjizat Nabi Sulaiman. Karena tidak mungkin Bu, yang namanya mukjizat itu dimiliki oleh selain Nabi. Tidak mungkin. Ya Bu ya, tidak mungkin pernah terjadi bisa berkumpul dengan mengumpulkan para malaikat cina Bu. Bahkan mengumpulkan malaikat Israfil penuh sangkala juga kumpul cina Bu. Ya, ini orang sakit Bu, mohon maaf saya katakan orang sakit. Yang mengerikan Bu, banyak jamaahnya juga Bu. Ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah Bu ya. Makanya Bu, hati-hati gurunya Bu ya. Ya, Ibu jauhi saya Bu kalau saya mengatakan saya bisa bicara dengan tembok ya. Nggak mungkin Bu ya. Nah, ini menjadi mukjizat para nabi terbatas Bu. Contoh, Nabi Musa alaihissalam. Ya, sebagai seorang mukmin kita meyakini mukjizat Nabi Musa yaitu tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Ketika Raja Fir'aun memerintahkan Bu para menterinya untuk menunjukkan kehebatan mereka Bu, ada yang tali, tongkat dilempar jadi ular. Tapi ini cuman tipu muslihat jin, membuat orang-orang menipu pandangan mereka, disangkakan tali itu benar-benar berubah menjadi padahal itu adalah tipu daya ya Bu ya. Tapi ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, lemparkan tongkatmu, maka tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang sangat besar, dan ini ular yang nyata, bukan ular tangga, bukan ular beneran. Dan inilah yang membuat banyak para tukang sihirnya Fir'aun tiba-tiba beriman kepada Allah dan Nabi Musa, karena ini bukan tipu muslihat ya. Sesama tukang sihir mereka tahu ini sihir. Tapi ketika melihat tongkat Nabi Musa, walah ieu mah nyaan cenah ya. Ini benaran ya. Atau ketika Nabi Musa alaihissalam menghentakkan tongkatnya Bu ke laut, kan ke sisi di pinggir Laut Merah ya Bu ya. Apa yang terjadi Bu? Terbelah menjadi dua Ibu. Allahu Akbar. Zaman sekarang Bu, jangankan ditemuin solokan wae, kudu di sungai. Ini laut loh Bu ya, berapa meter tuh, puluhan meter Bu lebarnya. Dan ini mujizat Nabi Musa. Ketika selesai ya selesailah ya Bu ya. Nabi siapa lagi Bu? Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Banyak para nabi dengan mujizat mereka masing-masing, tapi seluruh para nabi mukjizat mereka
batas. Hanya Al-Quran lah ibu satu-satunya mukjizat dari Nabi Muhammad SAW ini ada sampai akhir zaman. Dan Allah menjaganya bu. Ya, sedikit saya akan bahas bu sejarah tentang Al-Quran. Ya, dibukukannya Al-Quran ini di zaman Nabi siapa? Di zaman Khalifah siapa? Utsman bin Affan. Ingat bu, setelah Nabi meninggal dunia maka kekhawatiran terjadi bu. Kenapa? Ya terlihat apalagi banyak sahabat-sahabat yang hafiz Quran meninggal dunia. Akhirnya bu Abu Bakar tidak lama menjabat jadi khalifah, meninggal Abu Bakar, Umar bin Khattab. Kemudian terjadilah kekhawatiran, ini gimana nih? Apalagi ketika mulai bu Islam mulai menyebar ke daerah Persia, ternyata para sahabat yang ketika itu disuruh untuk menyebarkan Islam di sana, ada kekhawatiran Islam di banyak daerah memiliki dialek berbagai macam bu terkait baca Al-Quran. Pulanglah kembali ke Madinah. Sampai di Madinah disampaikan khawatir oleh Khalifah Utsman bin Affan. Kami khawatir ini. Kenapa? Kami khawatir nanti kitab Al-Quran itu akan menjadi mirip seperti kitab Zabur atau Injil agama Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena ketika Zabur Injil ini bu turun ke daerah A, daerah B, maka cara bacanya beda-beda. Gimana solusinya? Kau harus mengumpulkan para hafiz Quran yang masih ada, masih hidup, kumpulkan. Dan ternyata bu, alhamdulillah dari zaman Umar bin Khattab itu bu, Al-Quran itu sudah disusun, ya, disimpan dengan rapi, tapi belum berbentuk kitab bu ya, tapi masih di kulit-kulit, onta, pelepah kurma, dedaunan, itu disimpan dengan rapi oleh Siti Hafsah, putrinya Umar bin Khattab yang merupakan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya diutuslah para hafiz Quran bu, sahabat-sahabat Nabi yang hafiz Quran, dikumpulkan semuanya, minta kepada Siti Hafsah untuk kembali memastikan di Al-Quran. Dan disitulah bu sejarah yang luar biasa bu, dibukukannya Al-Quran. Dan diminta oleh Utsman bin Affan, tolong seandainya didapatkan ada dialek-dialek luar Quraisy, maka itu ditinggalkan. Karena kumpulan para sahabat itu asli Mekah semua bu, asli Mekah. Ya bu, karena Quran itu turun menggunakan bahasa Quraisy. Arab juga banyak bu ya, kayak Sunda lah bu ya, ada Sunda, Cirebon. bahasa Sunda Cirebon beda lagi betul. Sunda Banten beda lagi ya. Intinya ada berbagai macam dialeknya bu. Akhirnya tetap semua Utsman arahkan kembalikan semuanya ke dialek Quraisy, karena Allah turunkan Al-Quran itu menggunakan bahasa dialek Quraisy. Nah dibukukan bu sampai utuh, sempurnalah Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas 30 juz. Kemudian diperintahkan seluruh muslimin yang di luar Madinah bu, yang mereka mencoba merangkum Al-Quran sendiri masing-masing, itu dimusnahkan, dibakar. Tapi Utsman sudah mencetak banyak Al-Quran, makanya tebal-tebal bu. Mudah-mudahan ibu-ibu pernah ada kunjungan ke Turki bu ya. Ada pernah ke Turki bu? Ya. Di Turki itu bu ada di museum bu ya. Di museum ini bu, itulah ada Quran asli dari pertama kali Utsman bin Affan. Makanya bu kalau ibu lihat Quran sekarang bu ada Khot Utsmani. Itu adalah khot, itu artinya tulisan, maksudnya bu inilah Quran yang asli dari tulisan zaman Utsman bin Affan. Ya, yang Utsmani bu ya, ada bu tulisannya? Rasem ya, rasem camu ya. Rasem itu artinya tulisan. Ya bu ya, maksudnya dibukukan sesuai dengan dari zaman Khalifah Utsman bin Affan. Ini dalam pembukuannya bu. Tapi sejarah turunnya Quran dari Allah kepada Rasulullah itu melewati 2 proses tahapan. Ya, yang pertama Allah abadikan, ibu bisa lihat Quran surat Al-Qadar. Nah, apalah bu ya? Boleh baca bersama bu? Al-Qadar apa Al-Qadar? Inna anzalna. Coba bersama bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Oke, artinya eta masalahnya. Baik Bu, inna sesungguhnya kami kata Allah anzalnahu telah menurunkan Al-Qur'an itu fi lailatul qadr pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini Bu ayat sebagai dalil ya, sebagai dalil apa Bu? Bentuk proses turunnya Quran yang pertama kali dari Allah kepada malaikat Jibril yang diterima di langit dunia atau langit pertama dalam bentuk Quran yang sempurna dari Al-Fatihah sampai An-Nas 30 juz 30 juz Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Makanya Bu ada pertentangan lah Bu ya. Kalau di Indonesia kan Bu dianggap bahwasanya 17 Ramadan dianggap sebagai Nuzulul Kela. Kan Lailatul Qadar teh 10 hari terakhir Ramadan. Malam 21, 23, 25, 27, 29, 17 16 mana? Nah, Ibu mohon maaf yang paling kuat adalah malam Lailatul Qadar. Ibu, terkait malam tanggal 17 ini wallahu alam. Saya pernah coba nyari Bu, tidak saya temukan dalil terkait 17 Ramadan. Tapi ulama yang mengambil 17 Ramadan ini Bu, mereka berdalilkan Quran surat 2 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Di bulan suci Ramadan lah diturunkan kitab suci Al-Quran. Akhirnya para ulama Bu yang mengatakan 17 Bu meraba-raba merasa 17 Ramadan. Tapi dalil yang paling kuat adalah Lailatul Qadar. Tapi yang turunnya kepada Nabi Muhammad SAW ya Bu ya, proses kedua ini ulama juga sepakat Bu bukan 17 Ramadan. Ternyata yang paling kuat Bu antara malam 27 atau 29 Ramadan. Ini Allah alam Bu ya. Tapi ada yang mengatakan Ustaz 17 Ramadan itu bukan kepada Allah ke Jibril, tapi dari Jibril kepada Rasul. Tapi lagi-lagi Bu, ketika diteliti dengan ilmu falak Bu, yang paling kuat itu ketika Nabi sedang berdiam diri di Gua Hira itu antara malam 27 atau malam 29 tetap di Lailatul Qadar. Ya Bu ya. Dan ayat yang pertama kali Nabi terima itu bukan Al-Fatihah. Dan yang terakhir diterima bukan An-Nas ayat ke-6. Ya. Tapi ketika Nabi sedang berdiam diri di Gua Hira Bu, tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam menjelma menjadi manusia yang Nabi tak lihat tuh wajahnya Bu, karena Gua Hira juga kecil Bu ya. Ada yang pernah ke Gua Hira? Sudah Bu? Oek Bu ya. Dari bawah ke atas Bu. Dari bawah, dari kaki bukit Jabal Nur Bu ya. Gunung Nur sampai Gua Hira tuh Bu, sekarang itu kurang lebih sejam sampai sejam setengah. Padahal sudah ada orang-orang sekarang udah buat kayak tangga Bu, dibuat jalan nyaman lah. Tapi dari bawah sampai atas sejam setengah Bu, bayangin. 15 abad yang lalu belum ada tangga. Lihat Bu, bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Dan Gua Hira itu Bu, mohon maaf, itu bukan seperti gua Belanda yang ada di Bandung. Pun di Garut ada gua apa Bu? Nggak ada Bu, ada juga Gunung Butur, Papandayan Pak Ibu. Air terjun banyak Bu ya. Tapi kalau di Bandung ada gua Belanda, gua Jepang, ya. Itu kan besar Bu. Ternyata Gua Hira itu Bu sama seperti gua Sur Bu ya, yang ada di Mekah di Jabal Sur, itu nggak sebesar yang kita bayangkan seperti gua-gua di Indonesia. Tapi kecil Bu. Kalau sholat cuma satu orang doang. Kecil sekali. Jadi Nabi berdiam dan Nabi sering sambil mengarahkan wajahnya menghadap Ka'bah. Allahu Akbar Bu. Ketika diteliti Bu, dari Nabi duduk di Gua Hira ya, menghadap keluar gua Bu, itu selaras sejajar dengan Ka'bah. Itu Allahu Akbar sejajar atau selurus dengan Multazam.
multazam. Ibu tahu multazam? Orang mana, Bu? Multazam adalah antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ini tempat mustajab dalam ibu-ibu kesempatan ke Baitullah nanti ya, mudah-mudahan amin. Amin. Maka Bu ambil kesempatan berdoa di antara pintu Ka'bah dan juga Hajar Aswad. Itu nggak besar, dan Nabi ditarik lurus ke belakang, Bu. Itu selurus sejajar dengan Gua Hira. Allahu Akbar. Ini Allah alam, Bu ya. Padahal perjalanan dari Ka'bah, rumah Nabi, Bu, ke Jabal Nur ini banyak jabal-jabal yang lainnya. Jadi banyak bukit-bukit atau gunung-gunung yang lainnya, Bu. Ini Allah alam. Tapi pertanyaannya, mengapa Nabi memilih Gua Hira? Padahal ada bukit yang lebih dekat, Bu. Banyak. Tapi Nabi, inilah, Bu, tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dahsyatnya tadi, Bu ya, ketika Nabi menghadap keluar Ka'bah itu, keluar gua itu, Bu, dari dalam keluar itu sejajar dengan multazam. Ya. Kalau ibu ada waktu, jangan ambil kesempatan ke Gua Hira, Bu. Ustaz hayang natapan di Gua Hira, aduh, Bu, kan seorang ngantri. Ya. Kalau ingin napak tilas, ya jangan ambil kesempatan waktu-waktu di, kadang zaman-zaman Indonesia, Bu, ada mereka ambil dari jam 2 ngambil tahajud di sana. Akhirnya tahajudnya mah di luar goa, Bu ya. Tapi kan sayang, Bu. Kalau pengen sholat, mending di Masjidil Haram, pahalanya besar, ya, Bu ya. Baik, Bu ya. Ketika sedang berdiam diri di Gua Hira, apa yang terjadi, Bu? Tiba-tiba Nabi merasakan seperti ada yang memeluk dari belakang. Dan tiba-tiba terdengar suara, Iqra, bacalah. Dan ini terjadi, Bu, di malam hari, di penghujung malam, Bu ya. Di waktu sahur. Iqra, bacalah. Ibu, kalau ibu di posisi Nabi, Bu, tiba-tiba ayah ngeluk, ayah suara Iqra. Kumaha, Bu? Ya, panik ngajleng, Bu ya. Nggak bisa lompat, Bu. Ini mah sangat ini, Bu, terjal, Bu ya. Dan lihat, Bu, Nabi menunjukkan betul-betul Nabi seorang pemberani, Bu. Mental yang takut ada. Tapi lihat, apa buktinya Nabi mental yang kuat, Bu? Ketika diperintahkan Iqra, artinya bacalah. Nabi masih merespon, ma'ana biqori, aku nggak bisa baca, kata Nabi. Iqra, bacalah, ma'ana biqori, sampai 3 kali. Baru, Bu, keempat kalinya Jibril membaca Quran surat 98 Al-Alaq ayat, maaf, Quran surat 8, surat ke-90. Al-Alaq 97 ya. 98 mah Al-Baqarah, mohon maaf. 96 ya. Baik, Bu ya. Surah 96 Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya. Ketika 3 kali Nabi merespon, aku enggak bisa baca, aku enggak bisa baca, Jibril membaca Quran surah Al-Alaq 96 ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam allamal malam ya'lam. Ini, Bu, 5 ayat yang pertama kali Nabi terima, kemudian Jibril lepaskan, Bu, kemudian bergegas Nabi meninggalkan Gua Hira. Ya, turun ke bawah, Bu. Subhanallah, Bu, sampai di bawah itu, Bu, sudah mulai syuruk, terbit matahari. Nabi ketakutan. Dan di sini, Bu, di kaki bukit atau gunung Nur ini, Jabal Nur ini, Nabi melihat ke langit, itu bentuk asli Jibril alaihissalam. Besarnya luar biasa, Bu, sampai kata Nabi, itu langit tertutup, aku tidak bisa melihat kecuali malaikat Jibril. Jadi Jibril hanya menunjukkan bentuk aslinya kepada Rasul cuma 2 kali. Pertama ketika turun dari Gua Hira, yang kedua ketika Mi'raj. Ibu tahu Mi'raj? Iya. Apa artinya Mi'raj? Naik. Kalau Isra artinya berjalan di malam hari dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Mi'raj itu, Bu, dari Baitul Maqdis ke langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 masih menemani, Bu. Tapi selepas langit 7 Jibril tidak menemani. Karena kata Jibril, kalau aku melewati batas ini aku akan hancur. Jadi tidak ada bisa melewati ini kecuali kau diizinkan oleh Allah. Nah, ini, Bu, ketika disinilah Jibril menunjukkan bentuk aslinya sangat besar, kata Nabi.
besarnya luar biasa, ya Bu ya. Kemudian Ibu, ketika Nabi turun dari Gua Hiro, ya Bu, melihat ke langit bergegas Bu. Jarak dari rumah Nabi ke Jabal Nur Bu kurang lebih 5 sampai 6 kilo. Nabi bergegas ketakutan Bu ya. Bayangin Bu, 5 sampai 6 kilo. Tadi saya ngobrol sama rombongan di mana Bu? Cikunar Bu ya. Berapa kilo Bu? Kurang lebih 3 kilo naik angkot Bu ya. Nabi jalan kaki 5 sampai 6 kilo. Bergegas pulang ke rumah. Sampai rumah menunjukkan ekspresi khawatir, panik, mengetok pintu. Ya, istri tercinta Siti Khadijah membukakan pintu. Tiba-tiba Khadijah panik Bu, melihat Nabi wajah penuh ketakutan. Tiba-tiba Nabi berkata, "Zamiluni, zamiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Bergegas diselimutin Bu. Khadijah nggak banyak tanya, langsung mempersiapkan Nabi tidur istirahat dulu. Nabi khawatir. Lihat Bu, istri yang soleha. Lain banyak nanya, "Kunana kakek?" Oh. Ya. Jadi apa yang suami minta dilakukan Bu. Tidak langsung bertanya. Ya Bu ya. Nah, baik Bu, ini sejarah. Jadi ayat yang pertama kali Nabi terima bukan Al-Fatihah, melainkan surat Al-Alaq. Ya. Al-Alaq surat 96 1 sampai 5. Enggak satu surat Bu ya. Kemudian ayat yang terakhir Nabi terima itu bukan Quran surat An-Nas, Al-Maidah. melainkan surat Al-Maidah, surat kelima di pertengahan ayatnya Bu, yang berbunyi Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islamadi. Surat 5 ayat ketiga. Ibu bisa lihat Bu di pertengahannya. Bukan dari awal Bu ya, tapi di pertengahannya ada kalimat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kata Allah, aku sempurnakan bagimu wahai Muhammad agamamu. Allah menetapkan Islam sudah sempurna. Wa akmaltu lakum nikmati, ya. Dan aku sempurnakan juga nikmatmu untukmu. Wa raditu, aku ridho kata Allah, lakumul Islam Madinah, untuk Islam sebagai agama. Jadi Bu, Islam sudah sempurna. Turunnya kapan? Bukan di Madinah, tapi di Mekah, yaitu tepatnya di Padang Arafah. Ketika Nabi wukuf melaksanakan haji wada di Padang Arafah. Jadi Bu, Quran turun untuk proses kedua Bu, itu berangsur-angsur, ya, tidak berurutan. Ya Bu ya. Tapi di penghujung hidup Nabi ada beberapa waktu cukup lama Bu ya. Itulah waktu di mana malaikat Jibril mulai intens. Apa artinya intens Bu? Mulai sering datang mendatangi Nabi. Untuk apa Bu? Menuntun Nabi merapihkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Masya Allah Bu. Makanya Bu, Nabi merupakan hamba yang fatonah. Apa artinya fatonah? Fatonah, cerdas. Gimana nggak cerdas Bu? Bayangkan Bu, ya, 23 tahun lamanya mendapatkan Quran Bu, acak-acakan, tapi bisa menyusunnya. Saya aja Bu, mohon maaf Ibu, punten, di luar ada berapa motor Bu? Di luar ada berapa motor? Anggaplah 10 motor. Ibu, maaf nih, saya sebutkan plat nomornya Bu. Plat nomor ini ada 10 plat nomor. Ibu berapa lama ngapalinnya Bu? Baru 10 plat nomor Bu ya. Belum lagi ada tambahan. Tambahan apa Bu? Merek motor plus warnanya. Contoh Bu ya, Vario hitam Z5376 EE. Kemudian apa Bu? Motor X-Ride. ya. Macam-macam motor Bu, baik 10 aja Ustaz. Tapi lihat Bu, cerdasnya Nabi betul-betul tampak ketika Nabi berhasil merapikan Al-Quran. Allahu Akbar. Bayangkan Bu, apa di antara penyebabnya kuat hafalan Nabi Bu dan hafalan para sahabat? Kekuatannya ada pada murojaah, mengulang-ulang Bu, ya. Satu bukti Bu bahwa saya mudah menghafal Quran. Punten maaf, siapa di antara kita yang udah hafal Al-Fatihah angkat tangan? Oke,
Saya balikin pertanyaan Bu, siapa yang hafal Al-Fatihah? Tajam semuanya. Ini yang nggak ngacung antara hafal dan nggak hafal ya kan? Atau jangan-jangan bertanya Al-Fatihah itu mana Ustaz? Ibu, mengapa kita hafal Al-Fatihah? Diulang-ulang salat. Minimal sehari berapa kali? 17. 10. Sebenarnya Bu, dari Al-Fatihah ini mengajarkan kepada kita Bu, bahwasanya Quran itu bisa dihafalkan. Ibu mohon maaf, cek deh Ibu, punten Bu ya, agama sebelah. Ada enggak ahli agama mereka Bu yang hafal kitab agama mereka? Tidak ada Bu. Dari perbaharui Bu. Tidak. Yang menariknya orang Islam Bu banyak yang hafal Quran. Bahkan banyak juga orang Islam yang hafal kitab mereka. Kekuatan dari Al-Quran. Bahkan yang menariknya Bu, ada juga ahli agama dari luar Islam, dia hafal Quran. Dia hafal Quran. Dan juga tidak sedikit alias banyak orang yang luar Islam cerdas gara-gara baca Quran. Buktinya Bu, ini kisah dari Bapak almarhum B.J. Habibie. Bapak Habibie Bu, siapa Habibie deh? Presiden. Habibie itu anak saya kedua Bu, namanya Habibie. Ya. Bukan, ini Bapak Presiden Habibie Bu ya. Presiden ke? Ketiga, aku lupa sih Bu. Presiden yang pertama, Soeharto. yang kedua, Soeharto. yang ketiga, keempat, Megawati. kelima, empat Gusdur, lima, Megawati. enam, SBY. betul Bu, SBY apa singkatan dari apa? Yudhoyono. Apalah SBY unggul dan SBY itu singkatan dari Surabaya. Oke, ketujuh, Joko. kedelapan, Wiwi. sembilan, Gibran. Manis. Baik Bu ya, Presiden nomor 3 kita Bu, Bapak B.J. Habibie, dalam kisah beliau belum cerita langsung Bu ya. Aku itu dulu di Jerman ya, dengan yang ciri khas beliau dia ngomong Bu ya. Itu dulu pernah merasakan keadaan kalau nggak ranking 2, ranking 3, 2, 3. Hampir tidak pernah ranking satu. Hingga satu waktu aku pun penasaran berkunjung kepada teman yang dia selalu mendapat ranking 1 dan 2. Tadi Bu, yang 2 ini ya saya nama Habibie. Kalau nggak 2 dia ketiga, berarti Habibie yang kedua. Kalau Habibie ketiga, berarti dia kedua. Tapi 1 ada bertahan terus. Ketika berkunjung ke kos-kosan, istilah kita mungkin Bu, kos-kosannya dia di Jerman ini Bu, di malam hari kaget. Teman-teman yang 1, 2 ini lagi ada di dalam Bu, ranking 1 sama ranking 2 lagi dalam satu kamar ini. Kaget, ini siapa? Habibie. Wah kaget mereka. Saya masuk, mereka menyembunyikan sesuatu di belakang. Akhirnya Habibie penasaran, lagi pada ngapain nih, kok belum istirahat? Apa yang kalian baca? Mereka deg-degan. Coba dong kasih tahu apa yang kalian baca. Mereka mengatakan, Bu, kami baca ini. Ketika ditampakkan kepada Habibie Bu, ternyata 2 teman Habibie yang cerdas tadi Bu sedang baca Al-Quran. Bayangkan orang non muslim baca. Penasaran Habibie, memang apa kalian baca kitab yang bukan agama kalian? Harusnya aku orang Islam yang sering baca Quran. Harusnya teman-temanku yang muslim baca Quran. Apa kata mereka Bu? Ya, karena guru-guru kami di daerah kami, ahli agama kami mengatakan sering baca Quran itu bisa mencerdaskan. Dan kami merasakan orang cerdas karena baca Quran. Lihat Bu, orang sering baca Quran Bu, potensi pertama kekuatan hafalan. Yang kedua awet muda. Tapi sebaliknya yang malas baca Quran pikun. Yang malas baca Quran awet tua. Sama-sama awetnya Bu ya. Dan ini inilah salah satu dampak dari Al-Quran. Karena Quran banyak keutamaan yang luar biasa Bu. Di antara keutamaan Quran itu Bu, mensucikan jiwa atau hati. Ini Bu, yang membuat tadi orang-orang Yahudi ataupun orang luar Islam, mereka nggak sedikit yang baca Quran.
Ya Bu ya. Coba lihat ayatnya Bu ya. Quran surat 62. Al-Jumu'ah ayat 2. Maaf, Ibu bisa bantu Bu ya yang membaca. 62 ayat 2. Iya, 62. Ayat 62 ayat 2. Nah, so. Bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah Wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang bertakwa dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah meskipun sebelumnya mereka benar-benar mengalami Nah, lihat Ibu. Di sini Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dia Allah telah mengutus ya Bu ya kepada suatu kaum yang mereka buta huruf. Bahkan Nabi Muhammad juga buta huruf. Ini Bu, ada hikmah yang luar biasa. Mengapa Allah mengutus seorang nabi itu dari kalangan yang tidak bisa membaca? Agar tidak bisa mereka agar menafikan fitnah Bu. Yang ketika Nabi menyebarkan Al-Quran, apa kata orang-orang? Quran itu karangan Muhammad. Padahal apa yang sedang mereka sampaikan Bu, mereka nggak pakai logika mereka. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak bisa Baca. tidak bisa baca. Jangankan baca, nulis pun juga tidak bisa. Karena tidak mungkin orang bisa nulis, dia bisa. Benar atau betul? Betul. Ya Bu ya. Ini poin pentingnya Bu, Masya Allah. Jadi Nabi tidak bisa baca, dan ini pun juga yang menguatkan bahwasanya betul loh, apa yang Nabi baca ini adalah firman dari Allah. Apa tujuannya Bu? Ya, yaslu alaihim, ya, membacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Kemudian apa tujuannya ayat ini? Wa yuzakkihim. Dengan Al-Quran inilah akan menyucikan jiwa-jiwa mereka. Ini Bu, diantara fadilah Al-Quran, mensucikan hati, membersihkan nih Bu. Ini namanya mensucikan berarti membersihkan jiwa-jiwa yang kotor. Makanya dalam Quran surat Yunus, coba lihat surat 10 ayat 57. Izin Ibu, maaf, yang mau baca boleh angkat tangan dulu ya, biar nggak bentrok. Siapa yang mau baca angkat tangan dulu. Surat 10 ayat 57. Boleh angkat tangan dulu biar yang lain ini. Oke, maaf Ibu, kerudung merah silakan. Maaf Ibu, kita bareng-bareng Bu ya. Ibu pimpin, kita ngaji bareng-bareng. Ulangi lagi Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatum min rabbikum wa shifaa. Min
Lihat ibu. Di sini Allah berfirman, ya Yohanes, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah. Mau'izah ini artinya pelajaran besar, maksudnya itu nama lain dari Al-Qur'an. Ada pelajaran besar dari Al-Qur'an. Apa tujuan Quran Allah berikan kepada kita semua? Wasyifa, sebagai Penyembuh. ya Bu ya, syifa di sini bukan obat, di sini Bu, penyembuh atau penawar. Karena bahasa Arab obat itulah dawaun. Apa bedanya obat sama penyembuh? Tidak semua Ibu, obat. Tidak semua Ibu, obat. kalau ke dokter, kan dokter biasanya ngasih. Maaf, ada dokter sih Bu? Punten, ada dokter? Ini pasien semua ya? Sering. Ibu, kita kalau ke dokter, kan dokter sering ngasih resep obat, betul nggak Bu? Ya. Betul nggak? Ya. Setelah ngasih resep Bu, kira-kira apa yang sering ya? Apa nasihat dokter terakhir Bu sebelum kita pulang biasanya? Semoga cepat sembuh. Itu doa. Nasihat. Jangan lupa dimakan obatnya ya. Oke, itu diantaranya yang terakhir. Oh iya. Bu, maaf ya. Kalau obat sudah habis dan ternyata masih Sakit. datang lagi ya. Ini menggambarkan, menunjukkan obatnya belum tentu menyembuhkan. Benar atau betul? Betul. Saya pernah nanya Bu sama adik tante saya, adik ipar dari mama saya Bu. Ante dokter di Jakarta, kok dokter selalu berkata seperti itu ya? Di akhir kunjungan pasien yang berobat kepadanya senyum sambil berkata, ini cukup Bobi yang tahu ya. Sebenarnya dokter pun belum bisa memastikan nih obat yang diberikan bisa Bukan. nggak bisa menganalisa. Akhirnya basi resep dan berkata, Bu, kalau masih obatnya habis, masih sakit, kesini lagi ya. Oh, berarti tidak kurang tepat atau dosisnya Kurang. itu Bu. Tapi sebaliknya Ibu, kalau Ibu sakit, Ibu minum nih penyembuh atau penawarnya, maka dipastikan Sembuh. yang sakit akan Sembuh. sembuh. Benar atau betul? Betul. Dan tidak mutlak Bu ya, secara ilmiah sering Bu. Contoh, Ibu kalau sariawan. Sariawan teh obatnya apa? Kita pahami Bu. Vitamin C. Ada di apa aja Bu vitamin C itu? Jeruk. Jeruk. Jambu. Jambu, Kiwi. kiwi, Sama. sambal. Nah ini sambal juga. Ibu, ketika kita makan jeruk, pertanyaan saya, apakah seluruh yang ada buah jeruk ini yang menyembuhkan? Tidak, vitamin C-nya, betul Bu? Ya. Di buah jeruk ada bulirnya, ada ampasnya. Ibu, yang memisahkan ketika makan jeruk, yang memisahkan antara ampas, kulitnya, sama vitamin C-nya siapa? Pernah nggak Ibu ngarahin Bu, makan jeruk, vitamin C ya, belalur ya, belah dia. Enggak kan Bu ya? Kita main makan aja. Sehingga kita lupa Bu, yang menyembuhkan adalah Allah. Makanya nggak aneh. Minum jeruk 2 kilo terus sangat aneh. Tapi di lain waktu, bismillah ya qadarullah biiznillah, sariawan ya Allah, jeruk enggak ada, cengek buat sambal keluarga, merah putih. Bismillah ya Allah. Aku yakin ya Allah Kau Maha menyembuh, mudah-mudahan ya Rabb air ini menjadi wasilah kesembuhanku. Sembuh. Tiba-tiba nggak kerasa sariawannya Bu. Kenapa? Tiba-tiba suami pulang bawa hadiah emas. Langsung sembuh ya kamu. Lupa Bu. Ngomong mah, ini titip ya, kantor nitip buat kita. Pegang-pegang dulu sih pernah mama. Si ganti buat mama. Rasa deh sariawan. Tapi intinya Bu, ada di dalam waktu di mana kita tidak meminum atau memakan yang secara ilmiah bisa menyembuhkan sakit yang kita rasakan, tapi sembuh. Makanya Bu, kenapa di Mekah, di Madinah, Masya Allah Bu ya, itu mohon maaf Ibu, dokter rumah sakitnya terpayun. Karena sebelum berobat, dokter itu bertanya dulu kepada pasiennya Bu, Ibu maaf sebelumnya, sudah sholat dulu belum? Sudah minta kesembuhan kepada Allah belum? Bahkan kalau belum, suruh pulang Bu, sholat dulu. Allah yang menyembuhkan Bu. Kita hanya perantara. Betul, sunnah buat orang yang sakit. Pesan Nabi Bu, kalau kalian sakit berobatlah. Ini sunnah, tapi tetap keyakinan Allah Maha menyembuhkan. Ini kan kajian yang kita bahas Bu, tentang tauhid. Masih ingat? Iya. Tauhid apa ini Bu?
mau kadiri. Lupa ibu, tauhid rububiyah. Tentang meyakini hanya Allah lah yang menciptakan, menghancurkan, menghidupkan, mematikan, memberikan kesehatan, memberikan kesakitan, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta. Makanya bu, dokter sana bu, minta sama Allah dulu. Sudah berdoa sama Allah sebelum datang ke dokter, minta mudah-mudahan ikhtiarku untuk berobat ini jadi wasilah kesembuhanku. Tetap jangan sampai meyakini dokter yang dokter juga manusia. Ya bu ya, ini luar biasa bu. Ya, dan kata Allah, Quran ini sebagai apa dalam surat 57 ini bu? Sebagai penawar atau penyembuh untuk penyakit yang ada di dalam dada. Maksudnya penyakit hati. Apa penyakit hati? Iri, dengki, hasut, galau, khawatir berlebihan, depresi, bunuh diri. Kan itu sering gelisah, tidak tenang. Nanti kita bahas bu ya. Dan ini mohon maaf bu, apa yang menjadi penyebab kita malas baca Quran? Di antaranya ada penyakit hati soalnya bu. Nanti kita bahas bu ya. Apa sih penyebab hati jadi keras bu? Sehingga maaf untuk ibadah, apalagi baca Quran itu tidak mau ya. Ada penyebabnya bu ya. Nah tapi Allah janjikan bu, turunnya Quran itu juga sebagai penyembuh untuk penyakit yang ada dalam dada, penyakit hati. Ustaz, udah sering ngaji Ustaz, tapi kok hati masih gelisah ya? Kok masih tidak tenang lihat tetangga baju baru? Kok asa pengen minum baygon ketika lihat tetangga motor baru? Gini bu, ibu, Ustaz aneh ya. Saya sering ngaji, tapi kok punten ini lisan masih menyakiti, masih ngomongin orang lain. Ibu, masih ingat ya bu, apa sih yang menjadi penyebab utama Quran tidak merubah seseorang atau tidak memberikan kesembuhan? Dosa. Itu diantaranya dosa. Tapi penyebab utamanya bu, Quran surat 7176, surat Al-A'raf ayat 176. Apa yang menjadi penyebab Quran tidak merubah kehidupan seseorang? Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 176. Izin maaf, yang mau ngaji boleh angkat tangannya bu. Sok nang asti. Ayo, Teteh, baju biru silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnah Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Famathaluhu kamathalil kalb Famasaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw taruk Zalika mathalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Dzalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun.
Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Nah, baik Bu. Di sini Allah berfirman, walau syi'na, dan sekiranya kami kehendaki, kata Allah, la rafa'nahu biha, niscaya kami tinggikan derajat mereka dengan ayat-ayat kami. Mudah bagi Allah Bu memuliakan orang dengan Al-Qur'an. Merubah orang jadi buruk jadi baik karena Al-Quran, mudah. Seperti halnya Allah merubah Umar bin Khattab yang keras lagi kasar Bu, ya. Dua laki-laki yang paling ditakuti Bu di zaman Nabi dulu adalah Hamzah dan Umar bin Khattab. Ini dua-duanya Bu ya, tinggi Bu, tingginya luar biasa, sampai-sampai para sejarawan mengatakan Bu, ketika mereka berdua naik kuda, kakinya sampai ke tanah Bu. Saking udah tinggi, jangkung lagi Bu. Ya Bu ya. Kalau berburu, orang-orang berburu yang kelinci, rusa, padang pasir, mereka berdua Bu berburunya adalah singa. Ya. Bahkan pernah satu waktu Bu ya, ketika Hamzah pulang Bu, di pundak kanannya Bu habis berburu, ini adalah singa. Di sini panah Bu. Datang-datang Abu Jahal dihantam dengan panahnya Bu ya, gara-gara telah mencela Nabi Muhammad Bu, menganiaya ponakannya itu Nabi Muhammad SAW. Hamzah Bu tinggi besar, Umar juga tinggi besar. Tapi apa terjadi Bu? Lihat Bu, biiznillah, dengan izin Allah tidak ada yang mustahil. Ketika Allah menghendaki, Allah muliakan Umar bin Khattab hanya gara-gara mendengar beberapa ayat dari Quran surat Toha. Ya, nggak banyak Bu. Ya, ini Ibu ya, makanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah menghendaki sesuatu Bu, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, Ibu sering baca surat Yasin sering? Hafal? Surat 36 ayat 82. Ustaz pengujuk 82 Ustaz. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilal azizir rahim. Bu sebentar. Ayat 82 loh. Keburu ada zuhur Bu ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun nama tarik. Artinya Jadi jadilah. Sesungguhnya jika Allah menghendaki sesuatu, ya, cukup bagi Allah berkata Kun. Jadilah. jadi, maka jadilah apa yang Allah ingin. Tidak ada yang mustahil Bu. Seperti Umar bin Khattab. Tapi lihat Bu, dalam ayat ini Allah menyampaikan informasi kepada kita, ada dua penyebab loh yang menjadi penyebab utama mengapa Allah tidak mengubah kita Bu. Yang sering ngaji, tetangga kita dia hafiz Quran, tetangga kita yang sebelah kiri dia sering khatam Quran, tapi kok masuk ngagibah, masih ngomongin batur. Apa penyebabnya kata Bu? Ada dua. Yang pertama, walakinnahu akhlada ilal ardi, dia lebih cenderung terhadap dunia. Cinta dunia. Kayak ulama sepakat Bu, cinta dunia ini bisa berdampak mengeraskan hati. Berlebihan cinta dunia, maksudnya apa? Dia lebih cinta dunia daripada akhirat. Bu, cinta suami harus, cinta anak harus, pekerjaan harus. Tapi yang tidak boleh dalam agama kita Bu, mencintai suami, mencintai pekerjaan, mencintai anak lebih daripada mencintai Allah. Ini larangannya Bu. Makanya Allah menyampaikan dalam ayat ini, apa yang membuat orang tidak berubah nih, padahal dia menurut pandangan kita di ahli Quran, karena dia Quran cuma sebatas bacaan. Makanya penting untuk memahami dan mengamal. Kayak ulama sepakat, ciri orang beriman kepada Quran, pertama membacanya, kedua memahaminya, ketiga mengamalkannya. Dan juga akhirnya Bu menumbuhkan poin keempat. Apa itu? Mau tidak mau dia akan mendakwahkannya.
Karena di antara mengamalkan Quran watawasau bil haq. Atau satu bil haq unggul Ibu. Karena perintah Quran juga ciri orang yang tidak merugi adalah pertama kan allazina amanu wa amilus solihat, yang ketiga watawasau bil, saling menasihati dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah Al-Qur'an. Ini Bu. Makanya membaca, memahami, mengamal, ini pokoknya Bu. Tapi akan membuahkan poin keempat, yaitu mendakwah, minimal mendakwakan terhadap keluarga. Apa perintah Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum. Surat apa itu? Surat At-Tahrim, surat 66 ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, perintah Allah apa? Ku anfusakum, peliharalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari api. Bagaimana? Dengan Al-Quran. Ya Bu ya. Jadi ini Bu, poin pentingnya. Mengapa banyak orang yang sering baca Quran bahkan bisa jadi hafiz Quran, khatam Quran itu Bu sebulan 2 kali bahkan bisa jadi. Tapi kok maaf, akhlaknya masih jauh dari gambaran cerminan Al-Quran. Karena bisa jadi Bu, Quran cuman mentok sampai di kerongkongannya saja, nggak sampai ke hatinya. Apa penyebabnya Bu? Nggak mengamalkan. Di antaranya Bu, karena penyebabnya dia cinta dunia. Quran banyak Bu ya, ayat-ayat yang menggambarkan terhadap dunia. Bahkan ancaman terhadap orang yang lebih cinta dunia daripada Allah. Ada Ibu. Quran surat 9 ayat 24. Maaf karena waktu terbatas Bu, saya bacakan langsung Bu ya. Surat 9 At-Taubah ayat 24, Allah berfirman, Kul in kana aba'ukum, katakanlah wahai Muhammad, seandainya bapak-bapakmu, wa abna'ukum, dan anak-anakmu, wa ikhwanukum, dan juga saudara-saudaramu, wa azwajukum, begitu pula pasangan atau istri-istrimu, wa ashiratukum, dan juga keluargamu. 5, ini keluarga Bu, orang tua, anak, saudara, pasangan, keluarga. Kemudian kata Allah, wa amwalun iktaraftumuha, harta benda yang keusahakan mengumpulkannya. Yang ketujuh, wa tijaratum takhshawna kasadaha, perniagaan, perdagangan, bisnis yang kau khawatirkan kerugiannya. Ibu, maaf, ada pedagang di sini Bu? Pebisnis, bisnis apa teh? Di rumah ada ngewarung, terus ada lagi percetakan. Masya Allah. Ibu, coba. Ini juga sama, ini bikin kue. Bikin kue? Mana kuenya? Oke ya, pertemuan selanjutnya ya. Maaf Ibu, maaf. Ibu, saya pengen nanya pada pedagang deh. Teh, apa yang paling dikhawatirkan dari perdagangan? Kerugian. Makanya Allah mengatakan Bu, wa tijaratum takhshawna kasadaha, perniagaan yang kau khawatirkan kerugiannya. Yang ke-8, wa masakinu tardawnaha, tempat tinggal yang kau cinta kepadanya. Apa buktinya Bu? Planning, perencanaan, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Ini, aduh, tanah sebelah harus dibeli nih buat ngelebarin. Waduh mentok nih, naik ke atas. Betul nggak Bu? Setiap tahun pasti ada perencanaan. Apalagi ini ya. Intinya Bu, ini rumah Bu. Kan 8 perkara ini Bu ya, orang tua, anak, saudara, istri, keluarga, kemudian harta benda, perdagangan, dan juga rumah. Ini gambaran dunia. Apa? Peringatan Allah, ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi. Ternyata 8 perkara tadi lebih kau cintai daripada Allah, lebih kau cintai daripada Rasulullah, lebih kau cintai daripada jihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Tunggulah sampai Allah akan mendatangkan keputusannya. Apa arti keputusan di sini Bu? Azab. Di antara azab Allah itu Bu, dicabutnya rasa nikmat dalam ibadah. Akhirnya Bu, sering ngaji tidak berubah dirinya. Karena cinta dunia. Karena hakikatnya Bu, pecinta dunia tidak mungkin masuk surga. Bukan saya ngomong Bu, Allah. Surat apa? 11 Hud ayat 15 dan 16. Ya, surat 11 surat Hud ayat 15 dan 16. Man
kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, kata Allah, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia. Ibu masih ingat perhiasan dunia apa aja? Harta, tahta, wanita, eta kene hafalan teh. Yang dari Quran ada 6 ya. Surat 3 ayat 14. Wanita, pasangan, anak-anak, harta benda, kendaraan, bisnis, pekerjaan. Dalam Quran Bu ya, ada 6 perkara perhiasan dunia. An-nisa wal banin wal qanatiril muqattara minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwama wal an'am wal hars. Perempuan, anak-anak, harta benda, kendaraan, kuda pilihan maksudnya kendaraan ya. An'am ini gambaran dari bisnis kita. Hars sawaladang ini pekerjaan. Maka kata Allah, zalika mataul hayatid dunya, itulah kesenangan hidup di dunia. Kata Allah tadi Bu, surat 11 ayat 15, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasan dunia, nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Kata Allah, kan kami berikan dengan sempurna apa yang dia inginkan. Nah, Allah kasih Bu. Jadi Bu, ini janji Allah Bu. Ini bukti loh yang kita sendiri dapatkan. Maaf Bu ya. Dia pebisnis, enggak pernah sholat, enggak pernah ngaji. Maaf, buka aurat berarti maksiat. Tapi kok usahanya lancar. Ini dalilnya Bu. Dalilnya, orang yang pengen dunia dan perhiasan dunia, walaupun enggak sholat dan enggak ngaji, enggak pernah ibadah, bahkan bermaksiat, tapi dia ada kesungguhan Bu ngejar dunia. Kata Allah, nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan berikan dengan sempurna apa yang mereka usahakan. Wa hum fiha la yubkhasun, kata Allah, dan mereka tidak dirugikan. Dunia Allah kasih. Ini Bu, ini jawaban dari pertanyaan selama ini. Sholat sengaji nah lancar usahanya. Ini ayatnya Bu. Tapi yang mengerikannya ayat 16-nya. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Kata Allah Bu, itulah mereka orang-orang yang di akhirat nanti tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Ustaz, tapi dia sholatnya mungkin sholat sebatas sholat doang. Dia ngaji mungkin sebatas ngaji aja. Ada ibadah yang dikerjakannya. Tapi Bu maaf, kata Allah, sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Terhapus apa yang mereka usahakan. Maksudnya Bu, amal mereka tertolak. Karena ibadah mereka Allah hadirkan sifat nifak, kemunafikan. Jadi Bu, ibadah mereka hanya sebatas ingin dipuji, ingin dilihat. Karena hati mereka lebih condong terhadap dunia. Nauzubillah. Nah, jadi dunia itu luar biasa Bu, memberikan dampak penyebab Quran tidak merubah kehidupan kita. Kemudian izin Bu ya, kembali surat 776 tadi Bu. Penyebab kedua, mengapa Quran tidak merubah hidup seseorang? Kata Allah nih Bu ya. Ya, tadi pertama kata Allah mencintai dunia, yang kedua wattaba'ahawa, mereka lebih mengikuti keinginan yang rendah. Maksudnya mereka lebih mengikuti hawa nafsu. Hati-hati Bu. Ketika hidup ini lebih condong mengikuti hawa nafsu, maka maaf, Quran tidak akan menjadi cahaya kehidupan kita. Walaupun sering membahas, tapi dalam praktek kehidupannya hawa nafsu lebih diikuti. Akhirnya Bu, Quran tidak akan menjadi cahaya. Tidak akan menjadi cahaya. Karena ancaman yang Allah tegaskan bagi orang pecinta hawa nafsu ya, yang menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Coba lihat surat 45 Al-Jasiyah ayat 23. 45 ayat 23. Surat Al-Jasiyah surat 45 ayat 23. Surat 45 Al-Jasiyah ayat 23. Apa firman Allah dalam ayat ini Bu? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Kata Allah, tidakkah kau melihat wahai Muhammad kepada mereka orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan? Maksudnya apa Bu? Orang-orang yang dari bangun tidur sampai tidur lagi obsesinya cuman bagaimana nafsu terpenuhi. Baju baru, perbanyak pembendaharaan. Wah, subhanallah. Ya. Apa kata Allah Bu? Dan Allah akan sesatkan mereka sepengetahuan Allah. Ya, Allah bikin dia sesat dari kebenaran. Apa penyebabnya? Wa khatama ala sam'ihi, Allah kunci pendengaran mereka dari kebenaran. Wa qalbihi, Allah kunci hati mereka dari kebenaran.
wa ja'ala 'ala basarihi gishawa, dan Allah jadikan tutup dalam pandangan mereka dari kebenaran. Wa may yahdihi min ba'dillah, maka siapa yang bisa kasih hidayah petunjuk kepada mereka setelah Allah sesatkan mereka? Walaupun mereka rajin baca Quran, kata Allah tidak ya tidak. Nah ini auzubillah. Ya Bu ya. Makanya kembali surat 717 yang tadi Bu, kata Allah, fa masaluhu kamasalil kalb. Perumpamaan mereka orang yang cinta dunia dan orang yang hidup mereka mengikuti hawa nafsu, kata Allah, perumpamanya seperti anjing. Bagaimana Allah gambarkan anjing Bu? In tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Di mana anjing itu Bu, kalau kita menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Kalau kita biarkan, julurkan lidahnya. Jadi ada istilah Bu ya, kalau dinasihatin Bu, masuk telinga kiri, keluar dari ini gitu. Mentok punya, terasup-asup gitu. Karena ada seperti itu Bu, kita aneh ya Ustaz ya. Dia sering ngaji, tapi dinasihatin kosong, aku mah aing we, tanda kutip ya. Dia bahasa respon dengan kasar. Padahal kita tahu, subhanallah, kajian osok, ngaji osok, tapi kok nggak berubah. Coba Bu, bisa lihat Bu, ada dua mungkin atau salah satu di antara tadi Bu. Dia lebih cinta dunia atau dalam kehidupannya lebih mengikuti hawa. Dan Allah katakan Bu, ya, mereka adalah seburuk-buruknya kaum. Nauzubillah. Ya Bu ya, jadi hati-hati Bu. Quran itu fadilahnya luar biasa, ya. Sebagai apa Bu tadi kata Allah? Penyuci jiwa, sebagai penyembuh penyakit dalam hati. Tapi Ustaz saya belum merasakan. Nah, izin Bu saya bahas ini penting ya. Karena Ibu juga harus tahu Bu, belum tidak mungkin juga Allah mengubah kita karena Al-Quran kalau ternyata hati kita lebih cinta dunia atau lebih mengikuti hawa nafsunya. Makanya hal terpenting dari Quran tersebut tidak hanya sebatas membacanya. Betul, dalam hadis Bu Nabi mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, kata Nabi, karena Quran ini pada hari kiamat nanti akan membawa syafaat dan diberikan kepada orang yang rajin membaca. Ulama sepakat Bu, tidak hanya sebatas membaca, dia pun juga harus memahami. Ya kalau nggak salah Ibu tadi ya, ada program award juga ya. Ini bagus Bu, kalau bisa bergabung. Kenapa? Karena target khotam 1 juz bagus juga. Bagus, tapi kan cuma batas membaca. Kalau awal ini kalau tidak salah Bu, targetnya nggak ada bacaan Bu ya. Baca Arabnya dan baca artinya. Ibu tidak akan mungkin bisa memahami kalau tidak baca artinya. Ibu lain orang Arab, betul? Iya. Mana ya orang Garut, orang Sumedang ya, orang Bandung. Ini Bu, karena kita tidak paham, orang Arab aja belum tentu paham. Ya, baca artinya, kemudian pijakan ketiga amalkan. Inilah ya Bu, kalau kita betul-betul menginginkan Quran itu menjadi cahaya dalam kehidupan kita, rajin membacanya, harapnya pasti dibaca, kemudian baca artinya, kemudian amalkan. Ya. Kita baca aja belum tentu merubah kita, apalagi tidak apalagi tidak mengamal. Ada ancaman juga Bu, ancaman orang-orang yang jauh dari Quran. Coba lihat Bu, yang pertama, hidupnya tak mungkin bahagia. Ancaman bagi orang yang jauh dari Quran Bu ya. Surat 20 ayat 124. 20 ayat 124. Surat Toha 20 ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh kata Allah, kehidupan yang dia jalani kehidupan yang sempit. Ibu, apa arti hidup sempit? susah, Aneh Ustaz, padahal rumah saya gede loh. sedih, Hati yang tidak bahagia. susah terus. Ya, Ibu pernah nggak jumpa sama orang Bu, maaf rumahnya besar, kendaraannya mewah, wajahnya cantik, tapi kalau setiap jumpa tuh cemberut manyun banget, memancarkan ketidakbahagiaan. Padahal kita kita menganggap dia orang yang paling bahagia. Ini Bu, bisa jadi karena jauh dari Al-Quran. Kata Allah Bu, siapa yang berpaling dari pengajaran, dari peringatanku, maksudnya Bu, tidak baca Quran,
tidak memahami Quran, apalagi mengamalkan maka jelas Bu, sekaya pun apapun dirinya, setinggi apapun jabatannya, semewah apapun kendaraannya, maka tidak mungkin bahagia. Karena Allah tidak mengatakan siapa yang miskin hidupnya sempit, tidak. Kaya miskin jauh dari Quran, sempit hidupnya. Karena Al-Quran sumber cahaya kehidupan. Yang kedua Bu, ancaman kedua, surat 43 Az-Zukhruf ayat 36. Yaitu orang yang jauh dari Quran. Yang pertama tadi hidupnya sempit, yang kedua menjadi bestinya setan. Setan jadi best. Aha, ini kata Allah Bu. Surat 43 ayat 36. Besti. Apa non besti itu Bu? Ibu tahu artinya besti ya? Tahu. Teman dekat. Ya, soulmate lah Bu ya. CS lah Bu ya. Kan ada CS, ITL, tertelan Bu ya. Dipak itu Bu ya. Baik Bu, apa kata Allah dalam ayat ini Bu? Wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling dari pengajaran yang maha pengasih, maksudnya Al-Qur'an, tidak mau baca, tidak mau memahami, apalagi mengamalkan. Apa ancaman Allah Bu? Nuqayyid lahu syaitona, kami biarkan setan menyesatkannya. Di akhir ayatnya kata Allah, fahuwa lahu qarin, maka dia akan menjadi sahabat karibnya Setan. Ibu, kalau sudah menjadi bestie setan, kira-kira hidup kita penuh kebaikan nggak? Nah, Ya. Salario. Ibu lagi nonton, mungkinkah bestie setan lagi azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayu sholat, mau mungkin Bu? Apa bisikan setan? Kagok dan iklan. Dan yang namanya bestie atau teman karib sudah barang tentu lebih mau diikuti. Nasihatnya betul, benar atau betul? Iya. Bayangkan Bu. Nah, hidup kita yang pertama tidak bahagia, yang kedua jauh dari kebaikan. Alhamdulillah Bu. Apa penyebab utamanya Bu? Jauh dari Quran. Al-Quran. Kemudian Bu, yang ketiga, ancaman orang yang jauh dari Quran, amalan dan doa mereka tidak Allah terima. Doa tak diijabah, amalan tak diterima. Quran surat 7 ayat 40. Al-A'raf ayat 40, Allah berfirman, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, dan menyombongkan diri terhadap ayat-ayat kami, tidak mau membaca Quran. Surat 7 ayat 40. Ya, tidak membacanya, tidak memahaminya, apalagi mengamal. Apa ancaman dari Allah Bu? La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Apa maknanya Bu? Doa mereka tidak Allah ijabah, amal mereka tidak Allah terima. Ibu capek-capek ngadoa, capek-capek beramal, nanti tidak diijabah, tidak diterima. Rugi atau tidak untung? Dua-duanya. Ya. Tidak rugi. Kemudian Allah mengatakan pula, wala yadkhulunal jannah, dan di akhirat nanti mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sebelum onta masuk ke dalam lubang jarum. Ibu masukin benang ke dalam lubang jarum susah atau sulit? Kadang punten Bu ya, benang teh di padahal kita meyakini benang ini lebih kecil daripada lubang Jarum. apa dia sih bisa. Ibu, pertanyaannya gimana cara masukin onta ke dalam lubang jarum? Allah yang tegaskan Bu, mereka tidak masuk ke dalam surga sehingga onta masuk ke dalam lubang jarum. Tidak mungkin. Bu, lamun teh surga ke mana tuh? Anara. Surat? Quran surat? Lupa deh. 7 ayat 179. Surat 7 Al-A'raf 179. Allah berfirman, walaqad zara'na li jahannam, sungguh kata Allah akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan dari golongan jin dan golongan manusia. Apa penyebabnya? 3. Yang pertama kata Allah, lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka punya hati kata Allah, tapi hati mereka
tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Jauh dari Quran. Penyebab kedua, wallahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata kata Allah, tapi mata mereka tidak digunakan untuk membaca atau melihat ayat-ayat Allah. Lebih demen Bu ya, lebih lama lihat handphone 2-3 jam kuat. TikTok. Pas ngaji baca Quran, a'udzubillah. Bu, aing geus ngaheulai, lanjut atau sedekah. Nggak salah Bu, silakan lihat TV 2-3 jam, handphone 2-3 jam, tapi minimal sebanding dengan baca Quran. Ini kata Allah Bu, mengapa mereka masuk neraka jahanam? Kata Allah, karena dulu di dunia mereka punya mata, tapi mata mereka tidak digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah karena jauh dari. Yang ketiga kata Allah Bu, walahum qulubul la yafqahuna walahum azanul la yasmauna biha. Dan mereka punya telinga kata Allah, tapi telinga mereka tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Telinga mereka lebih senang dengan musik daripada Quran, dengar berita daripada Quran. Nauzubillah. Allah hinakan mereka dengan kalimat Bu, ulaika kal an'am. Mereka seperti hewan ternak. Apalah artinya pujian tetangga, ibu mani gelis, ibu masya Allah rumahnya besar, hartanya melimpah, tapi di hadapan Allah karena jauh dari Quran sama seperti naon wae hewan datang Bu? Ayam, bebek, domba, kuring. Sapi. Jadi Bu, ya, ini ancaman dari Allah Bu. Jadi apa solusinya Ustaz? Bu, mari kita bersungguh-sungguh kepada Allah Bu untuk takarrub melalui Al-Quran. Izin Bu, karena waktu terbatas, pertemuan selanjutnya Bu saya akan membahas Bu, apa sih menjadi penyebab hati jadi keras sehingga malas baca Quran Bu ya. Nggak sekarang Bu ya. Karena mengingat sebentar lagi musim zuhur. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ustaz, mau nanya. Bentar, Wak, ini penasaran. Ini ada beberapa teman yang ketika ada masalah katanya fokus, terus udah gitu buka Quran, tapi suka bener solusinya teh itu teh emang kebetulan atau memang ada yang memang seperti itu gitu, ada ajarannya seperti itu atau gimana? Biar ketawa. Baik Bu, Ibu ya, istri saya juga pernah satu waktu Bu mirip seperti itu juga ya. Kangen Baitullah, tiba-tiba tutup mata, aja. Pas buka aja, perintah haji Bu, laksanakan haji dan umroh. Kok pas ini banget ya, nggak tahu berita Bu, saya sebentar lagi mau umroh. Nah kamu yang umroh, nah yang pengen saya. Nah Ibu, jadi kalau secara ini Bu, apapun yang terjadi itu bismillah, sudah Allah takdirkan. Tapi apakah jadi solusi belum tentu. Belum kan? Kalau Allah takdirkan benar ya benar, kalau salah ya belum tentu benar. Itu jadi bukan berarti seperti itu ya. Percuma juga, mohon maaf dia tutup mata, tenangkan hati, bismillahirrahmanirrahim, buka Quran. Pengen apa itu? Solusi untuk banyak rezeki misalnya Bu. Buka ayat tentang riba. Nah, bahaya kan? Ya, jadi Bu, kembali lagi Bu ya, itu kembali masalah hati juga. Solusi terbaik dari masalah-masalah kita sebenarnya takwa. Baca Quran bisa melapangkan rezeki kata Allah Bu. Ya. Surat 2 Al-Baqarah kedua. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil. Kata Allah, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Berarti jelas orang bertakwa tak mungkin jauh dari sering baca. Ketika sering baca Quran berarti dia sedang bersungguh-sungguh mengejar ketakwaan. Dan bagi orang bertakwa kata Allah Bu surat 65 akhir ayat kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari masalahnya. Bisa jadi seperti itu teh. Bisa jadi rujukan. Bisa jadi rujukan. Tapi belum tentu ya. Saya khawatir tadi ya. Nah hanya coba turun kieu, akhirnya disalahin Al-Quran, bukan Al-Quran yang salah. Kitanya sebenarnya. Ya. Tinggal sebenarnya sederhananya Bu, ya. Quran ini dijanjikan kata Allah akan memberikan petunjuk. Berarti solusi dari masalah-masalah kehidupan. Ya. Kita mungkin lagi mengaji baca Quran surah Al-Baqarah. Ya, masalah kita masalah keuangan bisa jadi pengaruh dari Al-Quran. Tapi tadi itu kadang terjadi kadang enggak. Bismillah itu semua teh. Seperti itu. Oke, cukup Bu ya. Alhamdulillah Bu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Bu Santi izin pertemuan selanjutnya kita akan membahas tanda kerasnya hati Bu ya. Penyebabnya apa? Solusinya apa? Kita bahas insyaallah di pertemuan selanjutnya. Baik Bu, rahmati Allah.
Sebelum kita tutup, kita berdoa bersama-sama, Bu. Ini untuk saudara kita yang sedang sakit, ada Ibu Haja Yayah Gio, Ibu Zanisa Rantari, Ibu Haja Kakurniasi, Ibu Yuni Hikmah, Ibu Dini, Ibu Mira, Neng Arsila Nafisa Putri, Ibu Neneng, Ibu Evi, Ibu Yuni, Ibu Susi Nuryani, Ibu Weni dan Ibu Dewi. Begitu pula ada Bapak Oong, Bapak Muhammad Pandu, Bapak Yudi, Bapak Yusef Kartima binti Juk, Bapak Teten, Bapak Hidayat, Bapak Aditya Nugraha, Bapak Muhammad Rafael, Bapak Ivan, Bapak Vicky, Bapak Yui Wahyudin, dan juga Ibu. Secara pribadi saya mau doanya, Bu, ya. Ini suara saya, Bu, sudah 2 hari kurang ini, sedangkan jadwal lumayan merayap, Bu, ya. Saya mau juga, Bu, ya. Dan siapapun yang sakit di antara kita, mudah-mudahan rasa sakit dirasakan jadi penggugur dosa, dan segera Allah angkat penyakitnya, sehingga mudah-mudahan bisa maksimal lagi beraktivitas sebagaimana biasa. Allahumma rabbanas azibil ba'sa Ishfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Kemudian Ibu, terakhir juga buat yang sudah meninggal dunia, Bu, ada Ibu Ai Solihat, Ibu Artika, Ibu Popi, Ibu Siti Nurhaida, Ibu Ati, Ibu Evi, Ibu Irianto, dan ada Bapak Armen, Bapak Dadung, Bapak Wadi, Bapak Atang, Bapak Dede Satibi, dan Bapak Uki. Begitu pula juga untuk keluarga kita yang sudah meninggal yang lainnya. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan mereka semua dijadikan oleh Allah alam barzahnya sebagai taman-taman surga, dijauhkan dari siksa kuburnya, dan mudah-mudahan ahli warisnya, anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh-soleha, yang menjadikan mereka semua menjadi ahli surga insyaallah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu saja mungkin, barakallahu fikum. Kita terus alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.